Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dengan judul Tukang Sate dan Macan Terjerat Undang-Undang ITE. Penghinaan dalam sosial media memang sudah begitu merajalela. Dan memang dari dulu publik berharap dari Mabes Polri ada tindakan karena ini melanggar undang-undang. Sekarang saya punya contoh yang lain dari Jogja yang baru saja terjadi. Beberapa waktu lalu ada mahasiswa yang dilaporkan karena menghina masyarakat Jogja, juga di Jogja. Tapi akhirnya perkaranya bisa diselesaikan dengan damai dan si mahasiswa dikeluarkan dari tahanan. Dan memang itu delik aduan, artinya kalau sudah dimaafkan. Tapi kalau yang barusan ada unsur pornografinya, makanya belum selesai. Tapi contoh terbaru adalah saudara Alfayanto ya. Alfayanto yang diberhentikan oleh perusahaannya, kemudian istrinya marah di Facebook dan pemilik perusahaan merasa terhina dan mengadu. Istri Anda di mana sekarang? Sekarang lagi ditahan di lapas. Di tahanan? Iya. Karena menghina pemilik toko tempat Anda bekerja. Ya itu seperti aja ngasih tanggapan atau masukan. Jadi baik, sekarang saya ingin tanya, apa yang terjadi sama Anda di perusahaan itu? awalnya sih saya dimutasi, jadi bersama 2 rekan saya. Tapi dengan adanya mutasi tersebut, saya minta persetujuan dari keluarga. Dan dimutasi dari mana ke mana? Dari Jogja ke Jawa Barat. Dari Jogja Cirebon. dipindah ke Cirebon? Iya. Itu perusahaan apa sih? Itu perusahaan aksesoris. Apa? Aksesoris. Aksesoris. Dia punya cabang di seluruh Indonesia? Ya kemungkinan. Yang Anda tahu? Ya saya tahu ada Jawa Barat, Jawa Timur juga ada, Surabaya ada. Kemudian Anda mau dipindah ke Cirebon. Cirebon. Di perusahaan itu Anda itu menjual aksesoris apa? Iya aksesoris. Merek tertentu? Semua aksesoris. Semua aksesoris? Iya semua aksesoris, istilahnya dari untuk sampai baju juga, fashion gitu. Itu toko ya? Iya toko. Anda jadi apa di situ? Saya sebagai security. Security-nya? Iya, security. Dan kemudian Anda dimutasi dan menolak? Iya, dan saya menolak karena tidak seizin dari keluarga, jadi saya menolak mutasi tersebut. Terus akibatnya? Akibatnya karena saya menolak mutasi, karena tidak mau mutasi ya saya di PHK. Dengan ada PHK-nya tersebut, untuk pergantian hak saya nggak terima Pak. Tidak menerima? Ya, belum menerima. Lah. Ya, istilah pergantian seperti gaji terakhir dan pesangon pada waktu itu Pak. Diberhentikan begitu saja? Gitu. Iya, jadi digantung. Apa nama perusahaan itu? Jolly Accessories. Juli? Jolly. Jolly atau Juli? Jolly. Jolly. Iya. Terus Anda kemudian menganggur? Iya. Istri Anda bikin apa? Iya, jadi waktu itu saya sampai 3 bulan jadi pengangguran, jadi belum dapat kerja. Terus jadi dengan adanya PHK tersebut, jadi saya kehilangan pekerjaan pada waktu itu dan pendapatan untuk biaya keluarga kan juga, jadi untuk biaya keluarga nggak ada. Jadi pada waktu itu karena belum ada kesepakatan dengan pihak toko tersebut, saya dan teman-teman itu ngobrol-ngobrol di rumah, membicarakan tentang masalah pimpinan kami ini yang melaporkan istri saya bahwa ia tidak baik. Jadi di sini ia tidak baik. Tidak baik menurut kami, dia nggak pantas jadikan pimpinan, masih banyak yang lebay dan masih labil seperti anak kecil. Jadi pada pembicaraan kami, saya dan teman saya itu,
Istri saya juga pas lagi di situ ya, jadi lagi situ. Jadi pada saat itu juga tanpa sepengetahuan saya juga muncul postingan yang seperti saya dan teman-teman saya bicarakan. Dia bilang tidak baik ini yang punya perusahaan atau Atasan saya. Oh, atasan Atasan Anda. saya. Jadi yang ya seperti ini toko itu tersebut. Terus yang Pimpinan toko yang mengadu siapa? Yang mengadu yang ini pimpinan atasan saya ini. Yang mengadu. namanya disebut. Iya, yang namanya disebut. Mengadu ke polisi. Iya, mengadu ke kepolisian. Terus istri Anda ditangkap udah berapa lama? Istri saya pada tanggal 27 Juni itu dapat panggilan. Panggilan tapi itu sudah status tersangka. Tanggal 27. Apa yang Anda maksud bahwa dia kasih masukan? Kalau kasih masukan kan kita datang ke perusahaan itu ketemu dengan pemilik lah. Jadi atasan ini Itu udah ada ini Pak, jadi udah diundang juga untuk istilahnya tripartit. Jadi udah dari Depna Kerja waktu itu tripartit, tapi mereka nggak hadir. Selalu undangan nggak hadir pada waktu itu Pak. Anda nggak mencoba minta ketemu dia? Iya udah coba. Nggak bisa Iya, ketemu? nggak bisa ketemu. Terus kenapa harus di Facebook ya? Grup Pak, ya waktu itu grup. Grup apa? Internet? Zoli, enggak ya. Grup, Iya. grup dari perusahaan Iya, itu dari sendiri. perusahaan itu sendiri. Mengomongin atasan Anda itu. Iya, iya. Kenapa ada anggap masukan kalau di grup itu kan yang baca semua karyawan tuh. Iya ada karyawan juga. Ya artinya kalau masukan itu kan pimpinan yang baca. Iya. Kalau semua karyawan kan memang ada yang terhina dong. Ya itu dasarnya polisi menerima pengaduan itu. Iya. Udah berapa hari ditahan? Udah 6 hari Pak. 6 hari. Iya. Apa yang Anda harapkan sekarang? Ya saya harapkan ya dibebaskan Pak. Istilahnya kan istri saya karena dia tidak ada maksud untuk mencemarkan nama baik seorang juga. Jadi istri saya juga dalam tekanan ekonomi pada waktu itu saya jadi pengangguran sehingga membiayai keluarga juga itu pada waktu yang menahan. Yang menahan siapa kata Pak Oh Boy? yang menahan sekarang pas pelimpahan ke kejaksaan. Udah di kejaksaan? Iya udah kejaksaan. Udah P21? Iya udah di P21. Udah P21? Iya. Ya gak mungkin lagi polisi melepaskannya. Aja hakim yang bisa melepaskan udah. Dan lagi pula ini kan yang melapor kan tidak mencabut laporannya. Karena istri saya pada waktu mengetahui ada pelapor, pada saat itu juga istriku langsung meminta maaf lewat Facebook juga itu, grup itu, dan mencari sang pelapor di rumah sama tempat kerja, tapi pelapor ini tidak mau menemui istri saya selama 6 kali. Dan akhirnya karena istriku udah nggak tahu lagi gimana, dia membuat surat mengirimkan lewat via pos ke tempat kerjanya sang pelapor ini. Gitu. Tapi perkara Tapi udah... nggak ada respon dari sang pelapor juga, jadi perkara berlanjut. Dia minta maaf ini setelah dilaporkan ke polisi atau sebelumnya? Iya, setelah pas dilaporkan ke polisi ada panggilan itu, ya, diketahui siapa pelapornya, ya, istriku secara inisiatif langsung mencari si pelapor. Anda pengacaranya? Apa yang Anda lakukan sebagai pengacara? LBH ya? Ya, LBH Jogja Bang, di bawah YLBHI. Jadi 1 hari sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan, kebetulan Mbak Emi itu datang ke kantor gitu ya. Dia cerita kalau dia dikenakan pasal 27 ayat 3, 310 dan 311 gitu ya. Waktu itu dia belum cerita kalau berkasnya akan dilimpahkan. Akhirnya setelah diskusi panjang lebar dengan Mbak Emi, LBH Jogja oke, kita akan dampingi Mbak Emi gitu ya. Cuman untuk administratif kita butuh kuasa gitu ya. Karena kita nggak bisa bekerja kalau kita nggak punya kuasa. Karena ada beberapa syarat administratif yang belum dibawa, akhirnya Mbak Emi pulang gitu ya. Besoknya gitu ya, ketika penyerahan berkas kita belum dapat kuasa Bang Karni. Nggak taunya Mbak Emi itu nelpon di kejaksaan nangis-nangis gitu ya. Dia cerita kalau dia ditahan sama kejaksaan. Akhirnya emang ada salah satu staf LBH yang datang ke kejaksaan, coba komunikasi dengan kejaksaan. Kita jelaskan kronologisnya karena LBH ketika dapat pengaduan dari Mbak Emi ini, itu juga coba menggali informasi dari temannya Mas Alfa ini. Jadi kalau
kita coba perhatikan kata-katanya gitu ya. Ini sebenarnya bentuk ekspresi seorang istri yang panik ketika suaminya di PHK. Karena kebetulan suaminya ini jadi tumpuan hidup satu-satunya. Nah, saya kira catatan saya di LBH Jogja misalnya untuk kasus Mbak Emi ini memang dari awal aparatur penegak hukum sudah berlebihan. Sudah berlebihannya seharusnya polisi gitu ya ketika ada pengaduan terkait dengan penyebaran nama baik kan bisa menggunakan asas ultimum remedium gitu ya. Karena ini bagaimanapun gitu ya bentuk ekspresi seorang istri yang khawatir nggak bisa makan lagi ke depan gitu. Karena suaminya di PHK nggak dapat pesangon. Tapi sayangnya memang permintaan dari Mbak Emi agar difasilitasi untuk ketemu dengan pengadu itu tidak pernah direspon oleh pihak kepolisian gitu ya. Sampai kemudian akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan. LBH Jogja selaku kuasa hukumnya gitu ya, itu mewakili keluarga juga sudah mengajukan penangguhan penahanan juga tidak dikabulkan. Jadi sampai hari ini kalau kondisi fisiknya kemarin Mas Alpa ini jenguk ke tahanan, kebetulan dititipkan di Lapas Wirogunan gitu ya. Kondisinya sangat depresi sekali gitu ya. Jadi sudah sangat kurus gitu ya, muka pucat, matanya agak cembung. Dan menurut saya ini jadi presiden buruk Bang. Karena LBH Jogja banyak nangani kasus-kasus pelanggaran hak sipil politik khususnya hak kebebasan menyampaikan pendapat ya. Jadi menurut saya penyelesaian pidana untuk kasus-kasus yang menyangkut hak reputasi gitu ya. Itu kalau bisa menjadi upaya terakhir. Kalau ada upaya hukum yang lain, saya kira itu jauh lebih tepat karena bagaimanapun kasus yang dialami oleh Mbak Emi ini berpotensi gitu ya, membuat khawatir setiap warga negara yang ingin mengkritik. Kenapa kemudian LBH Jogja mendampingi Mbak Emi? Karena ada unsur strukturalnya Bang, yang laporin pengusaha. Gitu ya. Jadi 9 Juni laporan, 20 Juni Mbak Emi itu sudah dipanggil sebagai tersangka. Tanpa ada proses pemeriksaan sebagai saksi, tahu-tahu sudah jadi tersangka gitu ya. Baik. Tapi Itu. apa yang Anda maksud polisi tidak menggunakan ultimum remedium? Saya banyak baca beberapa referensi Bang untuk kasus pencemaran nama baik. Di beberapa negara itu pasal pidana yang mengatur pencemaran nama baik itu sudah banyak yang dihapus gitu ya. Jadi upaya hukum yang tersedia dengan menempuh gugatan perdata gitu ya. Enggak, polisi tidak menggunakan ultimum remedium itu yang saya bingung. Harapan saya ketika ada pengaduan dari korban gitu ya, polisi bisa saja berinisiatif untuk coba mempertemukan. Artinya tidak harus langsung diproses ke tahap penyelidikan dan penyidikan, maksud saya itu Bang. Jadi apa arti ultimum remedium? sarana terakhir, jadi hukum pidana itu menjadi sarana terakhir proses penyelesaian satu peristiwa hukum. Ya justru polisi menggunakan senjata pemungkas. Ultimum remedium itu senjata pemungkas. Jadi langsung senjata pemungkas digunakan. Nah itu. Pak Rat, Anda aktivis media sosial. Bukan aktivis saja, Anda populer banget. Dihina banyak orang, menghina banyak orang. Rame lah, pokoknya kalau udah ada Farhad Abbas itu rame itu. Sebenarnya apa sih yang Anda cari dengan begitu? Selamat malam Bang Karni. Yes. Wah ini saya tadi bangga juga diundang bukan sebagai pengacara, advokat. Tapi saya diundang sebagai aktivis media sosial. Ya. Ini apa? Julukan kehidupan baru. Ada satu mazhab sama itu tadi. Mana dia? Presiden Jancukers. Ya silakan. Ini saya di sini diundang untuk menanggapi, mewakili media sosial atau menceritakan pengalaman pribadi saya. Mewakili media sosial dengan dasar pengalaman pribadi Anda. Ya, gini. Kalau persoalan yang tadi, sebenarnya saya nggak mau nyinggung lagi karena Pak Presiden Jokowi udah memaafkan 100%. Jadi saya pikir nggak perlu lagi menyakiti, melukai dan Pak Fadlizon sudah benar mewakili rakyat. Nah sebelumnya saya mau bertanya dulu nih Bang Karni. Pak Hendrioso dan Bang Junimat ini di sini
sebagai anggota dewan atau sebagai pengacara? Dia jadi tim advokasi. Menurut saya, kalau beliau sebagai pengacara, Bung Karni, saya jawab. Gagak, tunggu dulu. Biar apa yang dia mau tuduhkan belum jelas. saya melihat harusnya mereka semenjak dilantik menjadi anggota DPR itu harusnya melepas jabatan pengacara. Tidak boleh rangkap loh. Tapi dari tadi saya dengar bahasanya galak sekali. Nggak tahu Jokowi senyum-senyum tapi mereka galak banget. Jadi menurut saya kalau mereka hadir di sini sebagai anggota dewan, menurut saya bahasanya agak dirubah, jangan seperti kayak pengacara dulu. Mungkin lebih dekat, lebih sayang sama rakyatnya, kira-kira begitu. Kalau tidak saya akan laporkan melanggar undang-undang MD3 ini. Oke, nanti jawabannya Pak, sebentar. Bang Karni, sebelum berkelanjutan saya jawab dulu. Iya, Karena kalau masyarakat satu kata menunggu jawaban ada dari pertanyaan satu orang kata ini. ada jawab, durasi kita Oke, habis. Dia selesai dulu. Apa Baik. aja yang dia ingin katakan. Jadi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini banyak. Tadi Bang Ramadan Pohan ya, waktu itu Pak SBY, saya waktu S2 sekolah nulis tesisnya tentang status hukum presiden sebagai pelapor atau tersangka. Pencemaran nama baik, saya dulu yang melaporkan Zainal Ma'arif, kemudian oleh Polda minta presiden melaporkan. Jadi presiden datang sendiri ke Polda Metro Jaya, memberi kesaksian. Ya. Kemudian minta maaf pun dibalas dengan tertulis juga, akhirnya tidak dihukum. Jadi menurut saya sama aja. Presiden mana ini? Presiden SBY. Oh, oke. Waktu dituduh dicemarkan nama baik ya. Saya waktu sebagai pelapor, saya nulis khusus sekolah 2 tahun untuk menulis tentang Luar biasa. ya luar biasa. Terus. Kemudian waktu Prita di penjara gara-gara pasal 27 ini, Bu Megawati mengundang masak bersama. Makan-makan lah kira-kira gitu. Masyarakat simpatik, kok zamannya Pak Jokowi ini agak berbeda sedikit. Tapi setelah Pak Jokowi memaafkan 100%, kita nggak usah banyak bicara lah. Kalau bicara hukum, semua yang abang-abang bilang ini benar semua. Tapi itu kan pasalnya 33, 10, 311. Masalah dikembangkan undang-undang pornografi. Kalau saya berbicara bukan sebagai pengacara, ini saya bicara sebagai media sosial ya. Kalau Bang Karni saya kasih uang 1 miliar, bermanfaat nggak uangnya? Bermanfaat kan? Tentu. Nah, kalau 1 miliar bisa beli apa, oleh-oleh dan lain sebagainya. Kalau saya foto, saya posting uang 1 miliar aja saya kasih fotonya, bermanfaat nggak? Ya Nggak enggak. bermanfaat kan? Jadi menurut saya persoalan bangsa ini adalah hukum yang menjerat, yang mempersulit rakyat. Dulu zaman Belanda takut orang Belanda mungkin suka selingkuh. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau hukum Islam dirajam. Nah, supaya mencari kelemahan daripada orang-orang pribumi, dibuatlah pasal 284. 284 ya. Ancamannya cuma 9 bulan penjara aja. Ya. Ya, supaya itu pun delik aduan. Ya. Nah, itu kan dibuat seperti itu. Kemudian undang-undang transaksi elektronik, saya juga berdosa. Waktu Iwan Piliang menggugat uji materil itu, pasal 27, saya diminta tolong Pak Menteri melalui Direktur Hukum. Saya bawa Sarah dan Rahma. Menangis-nangislah mereka sehingga Mahkamah Konstitusi menolak mencabut pasal 27 Undang-Undang 11 tahun 2008 tersebut. Undang-Undang 11 tahun 2008, informasi transaksi elektronik, ditolak. Iwan punya prinsipnya gini, kalau kata berbalas kata, ya kata berbalas kata. Jadi nggak usah ada pemidanaan, ya itu boleh dicabut lagi. Nah, tapi ternyata begitu ditolak, wah bangga sekali saya, wah hebat saya membantu. Tapi ternyata pasal itu kena juga terhadap diri saya. Iya banyak sekali. Saya udah beberapa kali jadi tersangka, mulai dari Norman Kamaru. Padahal mereka bilang mereka akan memplagiatkan lagu Caya-Caya. Saya ngomong di TV, mereka ngomong akan memplagiatkan. Itu barang buktinya saya jadi tersangka. Untung Kapoldanya Pak Untung Rajab saat itu bilang sama direktur, Farhat ini adik saya. Karena saya, iya benar ini. Akhirnya, karena saya adiknya Kapolda, saya dipanggil, didamaikan. Padahal saya sudah tahu kan, yang bikin ngetop Norman Kemaru siapa ya? Berdosa sekarang jualan bubur. Oke. Kemudian, kasus Anton Medan. Hanya gara-gara ngomong masalah plat nomor, saya jadi tersangka juga. Pasalnya saya pikir hanya undang-undang transaksi elektronik, tapi ternyata kena juga tentang undang-undang rasial. Waduh, saya nangis. Dalam hati saya masuk penjara gua nih. Benar ini Pak, terjadi. Saya cium tangan, yang minta maaf pun saya diejek. Kenapa minta cium tangan kan? Nah, kemudian alhamdulillah, yang saya katakan tadi walaupun itu bukan delik aduan,
tapi Kapolda Metro Jaya pada saat itu Pak Putut ya. Ya itu betul. Dia mengatakan ini restoratif justice itu kemudian dicari mediasi jalurnya. Walaupun delik aduan, delik biasa tetap aja bisa dicabut. Akhirnya saya sampai sekarang nggak jadi tersangka. Nah, kemudian saya melihat, saya sempat menulis tentang tesis saya tentang status hukum presiden sebagai pelapor atau tersangka. Bayangkan, presiden yang sudah memberi maaf, kemudian nanti sidangnya presiden harus datang lagi ke pengadilan. Bagaimana hak imunitas daripada presiden? Apa kita nunggu 5 tahun lagi? Nah, kemudian saya nggak usah sindir lagi ke konstitusi hak prerogatif presiden. Bang Karni, pada saat mendengar si M. Arsad ini ditahan, semua orang nanya, Bang Farhat, apa tanggapan Anda tentang M. Arsad? Orang yang pertama saya telepon itu adalah Iwan Piliang. Bang Iwan, gimana kita gerak lagi dong, jangan dipenjara orang itu. Dia bilang, Bang Farhat, saya ini lagi di Bali. Saya udah ketemu dengan Bang Hendrioso di Ningrat. Apa? Bang, kalau hanya itu ini ngomong pornografi gitu. Pornografi. Jadi saya nggak mau ikut campur Bang Farhat. Oke, kalau gitu kita diamin aja Bang Iwan. Tapi setelah saya lihat-lihat lagi, ibunya menangis mengeluarkan air mata. Kemudian saya lihat ini anak usianya 23 tahun tapi wajahnya anak-anak. Saya nggak tahu apakah ibunya juga mirip-mirip, mungkin gara-gara tertekan karena di penjara ya. Nah, kemudian saya telepon lagi Bang Iwan. Bang Iwan, lupakan itu semua. Jokowi ini dipilih karena dia sederhana. Dia ini pemaaf. Dia ini adalah orang yang tidak mungkin bertele-tele ya. Ya berbeda kan beberapa presiden sebelumnya. Bagaimana Pak Iwan? Oke Bang Farhat, maju terus katanya. Nah, saya tulis, saya mengatakan presiden harus arif, bijaksana. Kemudian datang Bang Fadlizon, saya bilang, gue taruhan 1.000.000%. Bang Fadlizon minta penangguhan pasti dikeluarkan. Jadi nggak perlu lagi dibuat seolah-olah ini orang datang bertamu, siapa yang ngundang nggak ada masalah. Itu kan sudah kearifan yang kita lihat menyejukkan bangsa. Bahwa apapun persoalannya selama masih dalam hati, walaupun kita berkuasa, jangan sampai hal-hal kecil diperbesar. Kan biasa itu persoalan dengan kalian sudah selesai tapi dengan kita belum selesai. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan ini Pak Bang Henry juga mudah-mudahan, ya saya nggak memandang beliau sebagai lawyer tapi sebagai anggota dewan. Ya tolonglah diingatkan Pak Presiden sebagai wakil rakyat agar jangan lagi ada penjara hanya gara-gara perkataan tersebut. Mudah-mudahan pada malam yang baik ini kita ambil positifnya saja dan pengacara yang tadi itu nggak ada nilai politisnya di sini. Wajar Bang Fadlizon mewakili datang, dia bukan cari perhatian kok, itu memang tugasnya wakil rakyat harus begitu. Kalau nggak begitu saya yang protes Bang Fadlizon, buat apa digaji sama rakyat kalau tidak membela kepentingan rakyat. Jadi Anda udah S2 selesai atau doktor? Ya, saya doktor. Saya doktor, tapi ilmu tata negara. Iya, pantas udah jauh lebih bijaksana. Lebih pintar juga kali ini dibanding Terima kasih Pak Karni. sebelumnya. Rehat sejenak pemirsa.